Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Megani dengan NIM 18622500047, kelas 1 semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul Identitas Nasional sebagai proyek UTS dengan mata kuliah PPKN dengan Ibu Fitrah Mulyanti MN selaku dosen pengampu kami. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Adapun unsur-unsur identitas nasional, dan yang pertama, sejarah. Dengan adanya kesamaan sejarah yang telah dilalui oleh suatu kelompok dapat membuat mereka menyadari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Dan yang kedua, suku bangsa merupakan kelompok etnis yang telah menetap di dalam suatu negara dengan corak budaya, norma tertentu yang berlaku. Ketiga, agama, salah satu unsur identitas nasional yang digolongkan sebagai kepercayaan yang suatu bangsa atau individu yang diyakini. Dan yang keempat, bahasa, yaitu salah satu unsur identitas nasional yang berfungsi sebagai media interaksi antar warga negara di seluruh penjuru negeri yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Dan yang kelima, nilai tradisi atau kebudayaan, adat dan kebiasaan yang berlaku di sebuah etnis atau masyarakat melebur menjadi satu identitas nasional tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya. Apa sih fungsi identitas nasional? Nah, yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa, dan yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, dan yang ketiga merupakan landasan negara. Nah, yang keempat sebagai identitas suatu negara. Apa faktor yang mempengaruhi? Faktor ini dipengaruhi oleh budaya, agama, dan interaksi sosial bangsa Indonesia. Terdahulu dengan pedagang asal India, Eropa, dan Portugis. Hal ini terjadi karena sejak dahulu Indonesia memiliki lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia. Bagaimana sejarah kelahiran nasionalisme di Indonesia? Nah, sejarah nasionalisme di Indonesia merupakan munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Suetomo dan para mahasiswanya Sofia Gunawan, Mangkoenkoesomo, dan Soeraji. Apa saja bentuk-bentuk nasionalisme? Yang ke-1, nasionalisme kewarganegaraan, yaitu sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. Dan yang kedua ada nasionalisme etnis, atau sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dan yang ketiga, nasionalisme romantik, yaitu lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi atau organik hasil dari bangsa atau ras, menurut semangat romantisme.
Nah, yang keempat, nasionalisme budaya, yaitu sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama. Dana bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nah, yang keenam, nasionalisme agama, yaitu sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampur adukan dengan nasionalisme keagamaan. Bagaimana tumbuhnya nasionalisme di Indonesia? Yaitu merupakan karena adanya faktor pendukung di atas, maka di Indonesia pun mulai muncul semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan, sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat serta mengusir penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-citanya. Bagaimana tumbuhnya nasionalisme di Indonesia? Yaitu merupakan karena adanya faktor pendukung di atas, maka di Indonesia pun mulai muncul semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan, sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat serta mengusir penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-citanya. Nah, identitas nasional Indonesia juga dapat dilacak sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Kutai dan Sriwijaya. Maka terbentuklah proses berbangsa dan bernegara yang dapat dilihat dari prasasti kedudukan bukit yang bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayarta Subiksa, atau membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Dan yang kedua, Sumpah Palapa oleh Majapahit Gajah Mada. Saya baru akan berhenti berpuasa, makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan. Dan yang ketiga, Budi Utomo. Dan keempat, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, identitas nasional Indonesia juga dapat dilacak sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Kutai dan Sriwijaya. Maka terbentuklah proses berbangsa dan bernegara yang dapat dilihat dari prasasti kedudukan bukit yang bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayarta Subiksa, atau membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Dan yang kedua, Sumpah Palapa oleh Majapahit Gajah Mada. Saya baru akan berhenti berpuasa, makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda,
Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan. Dan ketiga, Budi Utomo. Dan keempat, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sekian paparan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan dan penyebutan, harap dimaklumi. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua dan ibu dosen. Saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.